Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk UAS mata kuliah pemodelan simulasi. Untuk tugas kali ini, kami akan membuat program untuk analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Untuk bagian 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya, Yanto dengan NIM H10512310112. Program ini akan digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yang dimana variabel X itu sebagai variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependen. Jadi korelasi ini untuk menghitung seberapa kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian juga kami akan menghitung koefisien determinasi, yang dimana koefisien determinasi ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Kemudian juga kami akan menyusun persamaan regresi linear, yang dimana pada umumnya berupa Y sama dengan A plus B dikali X. Kemudian pada akhir program kami akan menghitung nilai prediksi untuk variabel Y, yaitu variabel dependen, untuk setiap X yang dimasukkan. Nah, untuk variabel X itu sendiri, kami menganggapnya sebagai variabel yang akan menampung nilai curah hujan. Kemudian untuk variabel Y itu adalah variabel yang akan menampung nilai tinggi muka air sungai. Jadi kami akan memprediksi tinggi muka air berdasarkan nilai curah hujan. Pertama-tama kita akan mengimport library NumPy yang nantinya akan digunakan untuk operasi matematika dan array. Kemudian saya akan membuat variabel untuk menampung nilai X dan Y. Nah, pertama-tama itu ada variabel X input. Jadi nanti nilai yang diinputkan oleh pengguna akan ditampung ke dalam variabel X input dengan keterangan berupa masukkan data curah hujan atau X dan pisahkan dengan koma. Kemudian juga saya akan membuat variabel untuk menampung nilai Y. Nah, setelah adanya variabel X input dan Y input yang nantinya akan menampung nilai yang diberikan oleh pengguna, saya akan membuat variabel X dan Y yang akan digunakan untuk mengubah string input menjadi list angka bertipe float agar dapat dilakukan perhitungan berdasarkan angka yang diinputkan oleh pengguna. Nah, dapat dilihat untuk
untuk kode program berupa x underscore input dot split dan y underscore input dot split ini akan digunakan untuk memecah string berdasarkan koma menjadi sebuah list string. Kemudian terdapat float i, for i yang akan berfungsi untuk mengubah setiap elemen string menjadi angka pecahan atau float. Kemudian setelah itu saya akan membuat suatu kondisi untuk mengecek apakah jumlah data X dan Y itu sama. Karena jika jumlah data X dan Y itu tidak sama, maka perhitungan untuk korelasi dan regresi tidak dapat dilakukan. Jadi saya akan melakukan perhitungan, saya ulangi, akan melakukan penentuan kondisi berdasarkan jumlah data pada variabel X dan juga Y. Jika kondisi ini terpenuhi, yang dimana if jumlah data pada variabel X tidak sama dengan jumlah data pada variabel E, maka program akan mencetak pesan berupa jumlah data X dan Y harus sama. Dan akan ada perintah exit agar program tidak dijalankan atau dapat dihentikan. Kemudian saya akan masuk ke bagian perhitungan statistik dasar. Jadi saya akan membuat variabel X bar dan Y bar untuk menghitung nilai rata-rata atau mean dari variabel X dan juga Y. Nah, untuk perhitungan tersebut saya akan menggunakan fungsi yang terdapat dalam library NumPy, yaitu npmean untuk variabel X dan variabel Y. Setelah itu saya akan membuat variabel lagi yang akan menampung nilai dari hasil perhitungan selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Yang nanti hasilnya akan disimpan sebagai array NumPy agar mudah dihitung secara vektor. Jadi variabel tersebut nanti akan saya beri nama xi x bar. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rinanda Warid Aja dan Ridwan. Melanjutkan presentasi berdasarkan penjelasan yang untuk sebelumnya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perhitungan korelasi atau R. Nah, di sini digunakan formula sederhana yang dimana R sama dengan sigma dari XI kali YI dibagi square sigma XI dipangkatkan 2 dikali SQRT sigma YI pangkat 2. Square itu artinya akar kuadrat ya.
Nah, di sini dengan catatannya rumus umum korelasi Pearson biasanya menggunakan deviasi dari rata-rata, yaitu XI dikurang XI bar dan YI dikurang Y bar. Nah, untuk keperluan pembelajaran, kode ini tetap dipertahankan. Tetapi, pengguna perlu menyadari bahwa rumus tersebut bukan rumus Pearson penuh. Nah, kita langsung masuk untuk menghitung jumlah sigma XI YI. Yaitu kita harus menulis sum XI YI sama dengan NP array X lalu dikali np dot array kurung y. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah sigma xi kuadrat, di mana kita harus menuliskan sum xi2 sama dengan np sum np dot array x x-nya juga besar ya, sorry. Hmm, Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita akan menghitung untuk membuat rumus jumlah sigma xi kuadrat juga. EI kuadrat, sorry. So, YI kuadrat sama dengan NP bersama NP array NP array Y. Ini pakai sorry ini kali dua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus menghitung nilai korelasi atau R dengan rumus di atasnya, yaitu R sama dengan sum XI YI dibagi ini kebesaraan I-nya nih. Sum XI YI dibagi NT dot SQRT sum sum X I2 kurung kali NP dot SQRT sum YI2. Setelah itu kita akan menghitung koefisien determinasi atau KP-nya, di mana KP sama dengan R kuadrat. Tulis lagi KP sama dengan R dikali itu berapa kedua. Oke, ini sum. Oke, ini terdapat tipu, kita perbaiki dulu. Oke, nah selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari korelasi tersebut, di mana kita harus mengetik print slash enter sama dengan hasil analisis. Print lagi. Nilai korelasi. Oke, kita print juga koefisien
determinasi KP, koma. Oke, ini lupa di titik dua itu ya, titik dua. Titik. Ah, oke. Nah, oke. Mungkin penjelasan saya sampai cukup di sini. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah perhitungan regresi linear sederhana akan dilanjutkan oleh rekan saya yang terakhir yaitu Ridwan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari codingan ini untuk menghitung perhitungan dari regresi linear, yang dimana untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, dengan Y sama dengan tinggi muka air sebagai variabel dependen dan X sama dengan curah hujan sebagai variabel independen. Selanjutnya untuk rumus A yaitu sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar sebagai parameter berupa konstanta, dan B sama dengan sigma dari X dikali Y dibagi sigma dari X kuadrat sebagai parameter berupa kemiringan dari garis regresi. Pertama-tama saya akan membuat perhitungan untuk sigma X dikali Y dengan sum XI YI var sama dengan fungsi nampi untuk sum dari perhitungan YI XI X bar sama dengan NP array yang ini dan YI Y bar yang ini, mana fungsinya tadi yaitu dikalikan untuk XI X bar dikali YI Y bar. Selanjutnya saya akan membuat perhitungan yang untuk sigma dari X kuadrat, karena sum XI 2 var sama dengan NP sum dari XI X bar dipangkatkan 2 kali 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus dari untuk nilai B sama dengan bagi tadi yaitu sigma dari XY X dikali Y dan dibagi sigma kuadrat sum XI XI YI var dibagi sigma dari X kuadrat sum XI 2 var. Kemudian untuk nilai A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Nah, selanjutnya kita print untuk nilai B dan nilai A nya. Print nilai B slope. Oke, ini koma B nya. Untuk A print nilai A cek titik koma salah titik titik 2 koma A. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungan dari regresi linear tadi untuk prediksi dari tinggi muka air bisa dibuat seperti ini. Y
prediksi sama dengan nilai A ditambah hasil dari perhitungan A ditambah B dikali NP array dari X. Nah, selanjutnya kita print nilai hasil prediksinya atau nilai prediksinya seperti ini. Nilai prediksi tinggi muka air atau Y dua dengan koma Y prediksi Y pred. Oke, langsung kita jalankan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data curah hujan atau X dengan memisahkan dengan koma untuk setiap data yang kita masukkan. Di sini datanya saya sudah siapkan untuk data curah hujan. Seperti ini, kita salin. Profiter. Selanjutnya untuk tinggi muka air atau untuk data Y-nya sendiri seperti ini. Oh ya, untuk data X dan data Y ini harus sama. Kalau tidak sama tuh programnya bakal tidak jalan karena bakal meminta jumlah X dan data Y harus sama. Kita enter. Nah, diperolehlah hasil untuk nilai korelasi atau R ini sama dengan 0,99 sekian. Nah, untuk perhitungan dari Excel yang sudah kelompok kami siapkan sendiri seperti ini. Untuk nilai dari korelasinya 0,99 sekian. Selanjutnya untuk dari koefisien determinasi atau KP sama dengan 0,99 sekian. Dan untuk hasil perhitungan Excel-nya juga 0,99 sekian. Untuk nilai B-nya atau nilai slope-nya yaitu 3,040 sekian. Dan hasil perhitungan Excel-nya sama. Dan untuk nilai dari A atau intercept-nya sama dengan minus 215,44 sekian. Dan di hasil perhitungan Excel kami juga menghasilkan minus 215,44 sekian. Nah, untuk nilai prediksi tinggi muka airnya untuk setiap data X yang dimasukkan tadi seperti ini. Dan di Excel-nya juga sama. Nah, sekian dari tutorial coding dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.